Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam pembelajaran harian kita. Hari ini kita akan belajar tentu yang lebih seru dan menantang, tentu pelajaran matematika. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi sayyidun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik anak-anakku semua, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Insyaallah ya. Mudah-mudahan kalian dan kita semuanya tetap sehat, tetap semangat. Kita akan memasuki pelajaran matematika. Ya, sedikit mengulang dari apa yang sudah disampaikan saat pertemuan Zoom meeting. Dan kita pelajari materinya adalah tentang bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi menjadi dua. Yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua negatif. Ya. Seperti apa contohnya bilangan bulat positif? Mudah saja. Ya, misalkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sementara negatif lawannya minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Nah, Pak Hendro ingin sedikit mengulang karena dari hasil latihan yang kalian kerjakan pada Google Form itu masih banyak yang masih bingung sepertinya. Ya, Pak Hendro akan sedikit mengulang. Yang pertama adalah lawan. Ya, ingat ada positif, ada negatif. Contoh misalkan, ya lawan dari angka 5, ya tentu lawannya adalah minus 5. Atau di soal ada angka 67. Ya, lawannya bukan 76. Nah, ini salah nih. Ya, ini ada jawab di latihan soal 76. Semua yang benar adalah kalau positifnya 67, maka lawannya min 67. Next, yang kedua, Pak Hendro akan ulangi sedikit juga besar kecil. Dalam metode garis bilangan sudah dijelaskan oleh Pak Walid saat itu bahwasanya semakin ke kanan maka ya posisi suatu bilangan bulat positif itu akan semakin besar. Sebaliknya ketika semakin ke kiri maka akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, ya kalau semakin besar angkanya pada angka bilangan bulat positif maka nilainya tentu akan semakin besar. Sebaliknya pada bilangan bulat negatif semakin besar justru nilainya itu akan semakin kecil. Ini 0, ya, ke kiri ini yang negatif. Satu, 2, 3, 4. Ya, semakin ke kanan maka angkanya akan semakin besar. Sebaliknya kalau negatif semakin ke kiri maka nilai angkanya semakin kecil. Maka ada latihan soal misalkan minus 5 titik-titik minus 2. Kira-kira kita akan isi dengan tanda apa? Apakah minus 5 lebih besar atau minus 2 yang lebih besar? Ingat, semakin ke kiri maka posisinya nilainya semakin kecil. Jadi jawabannya adalah minus 5 lebih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan pembelajaran kelas 6 gabungan ya. Sekarang 6A, 6B atau mungkin 6C juga ikut ya. Kita lanjut pembelajaran matematika yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Indra. Sekarang kita lanjut ke operasi hitung bilangan bulat. Ya, tolong disimak baik-baik apa yang akan Pak jelaskan ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan di sini nanti akan ada bilangan bulat positif dengan positif. Ya, lihat poin A. Kemungkinan untuk hal ini, ya, contohnya misalkan 2 ditambah 4. Insya Allah kalian sudah paham semua karena kita udah biasa. Positif ditambah dengan positif, udah pasti semuanya pada bisa semua ya. Jadi kita lewatin saja, biar menyingkat waktu. Ini kita lewatin saja, insya Allah udah pada bisa. Ya. Kemudian nanti yang kedua, perhatikan. Ini penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Contoh soalnya negatif 3 ditambah dengan negatif 4. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Trik untuk cepat menjawab, tinggal kamu satukan angkanya dalam kurung 3 ditambah 4. Kemudian karena ini negatif dengan negatif, otomatis setelah dijumlahkan ya, jadi 7
kemudian hilangkan tandanya menjadi negatif 7. Jadi negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 7. Lalu bagaimana dengan ketika kita menggunakan garis bilangan? Ya, sampai ditemukan angka negatif 7. Perhatikan, negatif 3, karena ini negatif, setiap negatif berarti bergeraknya ke kiri dari angka 0. Maka dia bergerak 3 langkah ke kiri. Ya, ini negatif 3, perhatikan. Nah, kemudian perhatikan nih, ini ada dua tanda ditambah plus ketemu dengan negatif. Ya, kalau kita mau satukan atau ini harus disatukan. Jadi ketika ini disatukan, soalnya akan menjadi seperti ini. Negatif 3 plus digabung dengan tanda negatif, hasilnya akan menjadi negatif. Ya, sehingga nanti dalam perjalanannya, dalam hitungnya, setelah bergerak 3 langkah ke kiri, jadi minus 3, kemudian melangkah lagi, kenapa melangkah ke kiri lagi? Karena dia minus 4, maka melangkahlah 4 langkah ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah hasilnya berapa? Minus 7 atau negatif 7. Ini hasilnya. Ini hasil dari negatif 3 ditambah negatif 4. Hasilnya negatif 7. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Insya Allah yang ini udah paham ya. Kita lanjut ke yang ketiga, positif dengan negatif. Contoh soalnya 3 tambah negatif 4 ya. Nah, sebelum kita menggunakan garis bilangan biar cepat triknya, kita masih ingat mungkin kalian operasi yang disebut dengan sifat operasi hitung komutatif, yaitu menukar tempat ya. Atau sebelum itu maaf ya, kita kembalikan lagi tadi. Di sini ada tanda positif bertemu dengan tanda negatif ya, digabung. Maka ketika digabung akan menjadi tanda negatif. Jadi hasilnya adalah ketika 3 ditambah negatif 4, ketika tanda plus dan negatif kita gabung akan menjadi min atau negatif. Soalnya menjadi 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan kembali garis bilangannya. Ya. Oke. Di sini 3 berarti kita bergerak dari angka 0, karena di sini 3 positif, maka bergerak ke angka 3. Berarti dari 0 ke kanan ya. 1, 2, 3 di sini. Kemudian, nah karena ini sudah berubah menjadi negatif dari digabungan. Kenapa jadi negatif? Karena gabung dari positif ketemu dengan negatif, digabung jadi negatif. Maka karena negatif 4, berarti bergerak 4 langkah ke kiri karena negatif ya. Jadi positif 3 tadi kita bergerak lagi 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berapa hasilnya? Lihat ke bawah. Nah ini hasilnya. Hasilnya adalah negatif 1. Jawab paham ya? Cara menggunakan garis bilangan ya. Positif dengan negatif. Oke, lanjut ke negatif dengan positif ya. Contoh soalnya adalah negatif 5 ditambah 8. Nah ini dia. Tanpa menggunakan garis bilangan pun sebenarnya kita langsung bisa menghitung dengan menggunakan sifat komutatif, yaitu pertukaran tempat ya. Ya, angka 5 tadinya di depan, sekarang kita buat jadi di belakang. Angka 8 tadi di belakang, kita buat di depan. Jadi negatif 5 ditambah 8 sama dengan 8 dikurang 5, hasilnya 3. Ya, itu kalau menghitung tanpa menggunakan garis bilangan. Pak, gimana kalau mau menggunakan garis bilangan? Tetap kita bisa hitung, ya. Caranya. Sehingga dari mana? Angka dari 0 kita bergerak berapa? Lihat sini, ya. Kita fokus sini soalnya negatif 5, berarti kita bergerak dari angka 0 ke negatif 5, berarti ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Kemudian ditambah 8, positif 8. Nah, berarti kalau positif 8, ya, bergeraknya kemana? Pasti ke kanan, ya, karena positif. Jadi dari negatif 5 bergerak 8 langkah ke kanan. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa hasilnya? Lihat angka bawahnya 3. Nah, ini didapat 3. Oke? Itu cara menggunakan garis bilangannya. Ya, ini berarti hasil dari negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Ya, ini hasilnya. Oke?
Itu penjumlahan ya. Lanjut kita ke pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Olid. Kita lanjut pembelajaran kita. Sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Ya, sama poinnya. Pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. Kita mulai dari langsung dari yang pertama. Contoh misalkan soalnya 5 dikurang 2. Ini insya Allah kalian sudah pada bisa semua ya. 5 dikurang 2. Kecuali mungkin kalau yang angka depannya lebih kecil, nanti kita ingatkan lagi. Kalau soal seperti ini, 5 kurang 2 ketika sama dengan 3 ini insya Allah tidak pada makmum ya. Terkecuali misalkan kalau soalnya kita ubah, misalkan yang di depannya lebih kecil ya. Misalkan di sini gimana kalau 2 dikurang 5. Nah ini kan, kalau ini udah biasa, angka besar dikurang angka kecil, kalian pasti bisa ngitung ya. Nah gimana kalau 2 dikurang 5? Sama, kalau kita melihat soal seperti ini, kalau mau pakai garis bilangan juga sama ya. Pertama ya kamu jalan dari 0 ke kemana? Karena ini positif 2 ya, berarti ke angka 2. 1, 2. Kemudian negatif 5. Lihat kalau negatif kemana? Ke kiri. Berarti dari angka 2 ini kita bergerak ke kiri. Berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, ya, 4, 5. Nah ini dia. Pada hasilnya adalah negatif 3 ya. Negatif 3. Itu ya. Nah, itu cara menggunakan garis bilangan ketika soalnya seperti ini, negatif. Dapat 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3 ya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, bilangan bulat negatif ketemu dengan negatif. Contoh soalnya adalah negatif 5 dikurang negatif 2. Pada pertemuan sebelumnya, Polda sudah menerangkan kalau ada 2 tanda seperti ini, di luar negatif dan di dalamnya di negatif, kita bisa gabungkan 2 tanda ini, kita gabung. Sehingga kalau 2 tanda yang sama digabung akan menjadi tandanya positif. Negatif atau negatif akan menjadi tanda positif. Sehingga kita ulang soalnya menjadi negatif 5, tetap negatif 5. Ini digabung menjadi plus. Sama dengan ya, atau negatif 5 ditambah jadi plus. Tambah berapa? Tambah 2. Kalau sudah begini, kita menggunakan garis bilangan ya. Dari sini sudah sama-sama caranya. Dari kanan negatif 5, dari 0 kita bergerak kemana? Pasti kita bergerak ke kiri ya. 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 ya, negatif 5. Kemudian ditambah, ini karena udah positif nih, ditambah 2. Berarti kita bergerak kemana? Ke kanan 2 langkah dari posisi negatif 5. 1, 2 ya. Berarti berapa hasilnya? Ini hasilnya. Perhatikan. Hasilnya adalah negatif 3. Saya? Oke, mudah insyaallah. Yang berikutnya, bilangan bulat positif bertemu dengan negatif. Contoh soalnya, perhatikan. 5 positif, 5 dikurang negatif 2 bertemu dengan negatif. Ya, sama tadi cara pengerjaannya. Kita gabungkan dulu 2 tanda yang sama, yang di luar dan di dalam kurung. Ini tandanya sama ya. Negatif ketemu negatif. Maka ditulis ulang soalnya menjadi 5, ini jadi plus lagi. Plus 2. Nah, kalau sudah begini kan kamu sudah bisa menghitung langsung ya. 5 ditambah 2 berapa? Ya, otomatis 7. Kalau mau pakai garis bilangan, ya tetap sama tadi. Jadi ke kanan 5 ya, ke kanan 5 langkah, ditambah lagi kedua 5 langkah. Jadi nanti makin ke kanan jadi 7 ya. Kalau tidak usah dijelaskan dengan menggunakan bilangan, karena sudah bisa. Langsung ke poin D. Negatif dengan positif. Maaf, bilangan bulat negatif dikurang dengan positif. Contoh soalnya, negatif 5 dikurang 2, positif 2 ya. Gimana caranya Pak? Nah ini kita bisa langsung menggunakan garis bilangan ya. Karena sini sudah tidak ada yang harus disatukan, tidak ada tanda yang harus disatukan. Ya perhatikan, tidak ada tanda yang harus disatukan ya. Negatif 5 dikurang 2. Gimana caranya? Kita langsung menggunakan garis bilangan. Dari 0 ya kita bergerak berapa? Negatif 5, berarti bergerak 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian negatif 2 atau dikurang 2. Perhatikan, berarti kemana Pak? Melangkah lagi kemana? Kasih ke kiri, karena negatif 2. Jadi negatif 5, kita bergerak lagi ke kiri. 1, 2. Berapa sekarang hasilnya? Ya ke bawahnya, berarti hasilnya adalah negatif 7 dengan negatif 7. Itu dia ya, pengurangan bilangan bulat ya. Dan kalau dikira sangat mudah. Yang penting kalian sering-sering berlatih ya, mencoba ya soal-soal seperti ini, silakan dikerjakan.
kalau bisa langsung hitung boleh, atau mau dengan bantuan garis bilangan itu lebih bagus, lebih mempercepat kalian dalam mengerjakan itu. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Mr. Sidi, dan sekarang kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalian tentu masih ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang perlu kalian ingat yang pertama adalah bilangan bulat positif. Jika dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan tetap positif. Jika bilangan bulat negatif dikalikan atau dibagi bilangan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Ketika ada yang berbeda, positif dikali atau dibagi negatif, hasilnya negatif. Dan bilangan bulat negatif, jika dikali atau dibagi bilangan positif, hasilnya juga akan tetap negatif. Jadi, jika ada yang berbeda, maka hasilnya negatif. Jika sama, baik positif atau positif dan ataupun negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Itu yang harus diingat. Selanjutnya kita ke latihan soalnya. Contoh bilangan bulat positif dengan positif. Perkalian 2 kali 4. Hasilnya sangat mudah? Ya, 8. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif. Ingat, sesama negatif, hasil perkaliannya akan menjadi positif. Maka hasilnya adalah 8. Ketika bilangan bulat positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. 2 kali 4 hasilnya 8. Dan juga negatif 2 kali 4. Negatif dengan positif hasilnya negatif. 2 kali 4 juga 8. Seperti itu. Sangat mudah kan? Nah, bagaimana dengan pembagian? 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. Bilangan positif, hasilnya positif. Jika ada bilangan negatif 10 dibagi angka 2, maka hasilnya, dibagi angka negatif 2, hasilnya juga tetap positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif 10 dibagi negatif 2, hasilnya angka negatif, yaitu negatif 5. Negatif 10 dibagi 2, hasilnya juga negatif 5. Sangat mudah bukan? Nah, selanjutnya silakan kalian berlatih pada buku paket. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.